Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke ASEAN Individual Chess Championship 2025 untuk melihat game-game dari pecatur-pecatur kita yang berlaga di turnamen ini yang sudah masuk babak ke-7. Dan berikut inilah hasil-hasil yang didapat pecatur-pecatur kita di babak ke-7. Grandmaster Susanto Megaranto bangkit, akhirnya memetik kemenangan keduanya. Kali ini mengalahkan pecatur India pada babak ke-7. Tapi Grandmaster Novendra Priasmoro kembali mengalami kekalahan kawan. International Master Gilbert Elroy Tarigan memetik kemenangan keduanya. Aditya Bagus Arfan memetik kemenangan ketiganya di babak ke-7. Dua pecatur kita, Azaria Jodi dan Farid Firmansyah, remis. Medina Aulia Wardah kembali remis di babak ke-7 setelah memetik kemenangan di game sebelumnya. Chelsea Monica Site dan Laisa Latifah di game ke-7 mereka berdua mengalami kekalahan. Citra Dewi memetik kemenangan ketiga, begitu juga dengan Umi Fisabilillah memetik kemenangan ketiga dari 11 pecatur kita ini, baik pria ataupun putrinya kawan. Laisa Latifah merupakan pecatur yang mendapatkan skor tertinggi sementara dengan 4,5 poin, hanya 1 kali kalah kawan, 3 kali menang dan 3 kali remis, menduduki posisi 14 di kategori woman sementara waktu. Oke, itulah hasil-hasil yang didapat oleh pecatur-pecatur kita di babak ke-7. Sekarang kita ke papan analisis. Kita coba lihat permainannya Grandmaster Susanto Megaranto saat menghadapi seorang International Master asal India. Permainan dibuka dengan ready opening dan pion D6, pilihan Megaranto. Setelah pion D4, Megaranto tidak melanjutkan dengan langkah kuda F6, pion G6 mungkin via cento gajah gelap kawan, tapi memilih keluarkan gajah terang terlebih dahulu, supaya nanti saat memainkan pion E6-nya, gajah ini sudah aktif dalam posisi menyerang. Menyerahkan petak pusat sementara diisi oleh putih langsung dengan pion E4, baru kuda F6. Sebelum melindungi pion, putih melangkah pion H3 untuk menantang gajah sikat kuda. Menteri ambil balik, menteri masih bisa menjaga pion E4. Tapi Megaranto tetap mengawal diagonal ini, gajah dipertahankan mundur ke H5. Kuda C3 lindungi pion kawan. Setelah pion E6, menteri ke E2 lebih kuat, tapi putih gajah E2, gajah E7. Kedua pemain rokade di langkah ke-7-nya, dan putih melanjutkan dengan langkah pion D5. Menantang pertukaran pion pusat ditolak. Megaranto memilih untuk mendapatkan ruang juga, pion E5. Kuda D2 menantang pertukaran, Megaranto menolak gajah G6. Kemudian di sini pion A4 bisa juga dihentikan langsung dengan pion A5, tapi Megaranto challenge petak pusat dengan pion C6. Gajah C4 perkuat posisi pusat kawan, baru sekarang Megaranto pion A5. Sementara ini bagus sekali langkah-langkah dari Megaranto selama tahap pembukaan ini, masih di langkah ke-11. Kenapa saya bilang masih tahap pembukaan? Karena coba lihat, perwira hitam masih ada yang belum berkembang, dua benteng belum terkoneksi, menteri pun belum naik kawan. Gajah gelap, kuda belum berkembang, menteri masing-masing juga belum naik. Menteri E2, lanjut putih. Megaranto kuda BD7 terlebih dahulu. Ada benteng D1. Dan kuda B6 lebih disarankan, atau benteng C8. Persiapan membuka lajur C. Memilih dengan kuda C5 untuk menekan pion ini 3 kali bersama kuda yang lain kawan. Di sini putih terprovokasi memainkan pion F3. Memang cukup solid ya rantai pionnya, cuma dengan dorong-dorong pion seperti ini kawan, seperti yang kalian lihat ada ruang-ruang atau petak lemah yang bisa diisi oleh hitam nanti ke depan. Jadi tadi ada opsi dengan pion B3 saja. Terlihat pion ini masih cukup kuat dengan keberadaan dua kuda plus menteri untuk mengawal pion ini. Tapi putih terprovokasi oleh langkah Megaranto dengan pion F3. Tercipta petak lemah dan itu bisa dilihat oleh Megaranto, kuda H5. Kuda F1, langkah kuatnya kawan untuk menjaga petak G3, buka juga akses gajah mengawasi petak F4. Memilih kuda lari ke B3 kawan, dan dengan senang hati Megaranto caplok kuda B3, ambil balik oleh gajah. Megaranto dengan pion C5, dorong terus untuk mendapatkan ruang, melewatkan langkah kuat dengan kuda G3. Hentikan laju pion tadi, tempo ancam menteri kawan. Nah, menteri mundur mungkin, ada gajah H4 bisa mengikutinya. Tapi Megaranto dengan pion C5, pion G4. Kuda F4 terhenti, caplok oleh gajah, ambil balik oleh pion
Dan kuda B5. Sudah saatnya bergerak kawan untuk aktif di sisi menteri. Tapi memilih dorong maju pion E5. Benteng E8 lanjut Megranto. Megranto mungkin sudah mengkalkulasi jalur seperti ini ataupun mungkin tidak, nggak tahu kawan. Dengan pion pukul pion, kalau menteri ini ambil ya, maka pion ini bisa dikorbankan untuk membuka jalur bagi gajah cek, raja G2, gajah E3 lindungi pion, dan nanti bisa diikuti menteri yang bisa menusuk ke sini. Ini satu jalur ya. Mungkin di sini menteri nggak akan ambil pion, mungkin bergerak raja ini langsung naik ke petak G2. Nah, gajah masih bisa melindungi pion sementara waktu. Dan keuntungan buat hitam materi satu pion. Kalau tadi diambil oleh menteri putih dan korban pion, tapi dia mempunyai posisi gajah yang sangat bagus tadi ya, di petak E3 disusul menteri yang bisa keluar ke petak A4. Tapi dengan benteng E8, dorong maju pion E6 putih terus, gajah F6 kawan, pion dalam posisi kena pin. Kalau tempo cek di sini ya raja masih bisa ambil, benteng punya posisi yang bagus, siap diangkat juga. Memilih dengan gajah C4 putih, gajah E5, kemudian di sini ada raja G2, pion H5, langkah bagus dari Megranto, tidak perlu terburu-buru untuk menusukkan menterinya kawan karena mudah diantisipasi oleh putih. Jadi dengan pion H5, selain untuk menyerang juga langsung buka ya back rank-nya biar nggak ada masalah ke depan. Benteng D2 langkah terkuat menurut engine atau kuda ke petak E4 kawan, memilih dengan gajah D3, pertukaran chop, ambil balik dengan benteng. Baru sekarang pion F pukul pion E6. Nah, sudah saatnya ini juga diterima kawan, nanti ada ruang kosong yang bisa diisi oleh kuda. Memilih dengan langkah kuda E4 dan Megranto dengan gajah D4 di sini. Ada pion pukul pion. Sekarang pion D5 usir kuda kawan, supaya nggak kontrol petak G3 lagi, bisa diisi oleh menteri nanti ke depan. Kuda F2. Pion C3 saling ancam perwira juga bagus. Oke, kuda F2. Dan sekarang angkat benteng A6 terlebih dahulu untuk coba rebut pion yang di sini. Gampang lah, menteri nggak perlu terburu-buru untuk menusuk ke petak H4. Langkah bagus, keputusan bagus dari Megranto. Menteri D3 kawan, coba rebut pion di sini dan menteri H4. Kalau menteri ambil pion F4, maka menteri hitam akan ambil kuda F2. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh putih? Dia terpaksa korban kualitas. Benteng ambil gajah, menteri G3 cek dulu, raja mundur ke F1, baru pion ambil benteng. Menteri ambil pion D4 dan benteng E ambil pion E6. Jangan pedulikan tanda tanya kuning, ini langkah terbaik juga kawan. Idenya untuk kuasai lajur E dan siap bongkar juga lajur H, siap geser-geser, nanti benteng satunya juga yang akan cover lajur E. Benteng A3 diangkat naik, harus berhati-hati masalah back rank kawan, kalau kuda ini bergerak wassalam. Di sini benteng C6. Blunder dari Megranto. Megranto punya opsi juga untuk membuka lajur H kawan dengan pion H pukul pion G4. Kalau kuda yang ambil balik, checkmate satu langkah. Kalau menggunakan pion F ambil balik, bisa dilanjut pion F3. Coba lihat, sangat berbahaya. Kalau tadi di sini pion H yang ambil balik pion G4, tetap ya ada benteng H6. Sangat-sangat berbahaya kawan. Tapi Megranto dengan benteng C6 tadi. Benteng C3. Baru pion H pukul pion G4 dan pion H pukul pion G4 agak bagus, atau sekalian pertukaran. Tapi satu-satunya langkah kawan untuk menghadapi benteng-benteng hitam ya seperti ini. Benteng pukul benteng C3, ambil balik oleh benteng. Nah, masih bisa menahan tekanan dari hitam. Tapi sayangnya tadi menteri ambil pion D5 dan pion pukul pion, ancaman skakmat, sulit untuk dihentikan lagi kawan, sulit dihentikan. Putih mencoba dengan skak raja 7, dan setelah menteri skak D3, putih menyerah. Mungkin kalian tadi penasaran ya, jamnya kok nggak bergerak, ya error lah. Ini bukan papan utama ya, makanya dia nggak pakai jam kawan. Oke, putih menyerah. Ancaman skakmat sulit dihentikan. Kuda bergerak, ya benteng E1 checkmate.
Nah, kalau kalian melakukan skak-skak lagi setelah raja mundur, menteri cek di sini, raja F7, cek di sini kawan, mundur ke F8, cek lagi di sini kawan, blokade. Nah, tidak ada cek lagi ya. Benteng masih bisa mengawal lajur skak mat 1 langkah, terpaksa kalian korbankan menteri. Wassalam, sudah juga nggak ada efeknya. Hitam akan tetap menang. Oke, itulah kemenangan kedua dari Megaranto. Sekaligus ini bisa mengangkat kepercayaan diri Megaranto untuk menghadapi 2 game yang tersisa. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.